Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Halimah Sa'diyah dengan NIM belakang 008. Kali ini kita akan membahas materi studi hadis tentang hadis dhaif dan hadis maudhu'. Pengertian hadis dhaif juga hadis maudhu'. Hadis dhaif bisa dikatakan sebagai hadis yang lemah karena riwayat tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Penggunaannya terbatas pada fadhail al-a'mal dengan syarat ketat. Sedangkan hadis maudhu' itu bisa dikatakan sebagai hadis yang palsu karena riwayat yang dibuat-buat dan disesuaikan kepada Nabi SAW sama sekali tidak boleh dijadikan landasan keagamaan. Kita akan membahas tentang hadis dhaif. Hadis dhaif bisa dikatakan sebagai hadis yang kualitasnya belum mencapai standar. Hadis dhaif ialah riwayat yang tak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan akibat adanya kelemahan pada sanad maupun matan. Kedudukan hadis dhaif, pada ulama membedakan hadis dhaif hanya untuk fadhail al-amal atau keutamaan amal, bukan untuk penekan hukum atau kaidah. Syarat penggunaannya, pertama, kelemahan tidak terlalu parah atau bukan matruk atau mungkar. Kedua, kandungan selaras dengan syariat umum. Dan ketiga, tidak diyakini sebagai sabda Nabi secara pasti. Ulama hadis mengklarifikasikan hadis dhaif secara detail berdasarkan tempat terjadinya kelemahan, baik pada rantai perawi atau sanad maupun pada teks hadis setempat. Kecacatan sanad dibagi menjadi 4, yaitu ada mursal, perawi tabi'in langsung ke Nabi tanpa sahabat. Kedua ada mu'allaq, yaitu gugur satu atau lebih perawi dahulu sanad. Ketiga ada mu'dhal, yaitu dua perawi berturut-turut gugur. Dan yang terakhir ada munqati, yaitu sanad terputus tanpa keterangan jelas. Kecacatan pada perawi bisa dilihat jadi 3 hal, yaitu ada matruk, munkar, dan mutadib. Matruk yaitu diriwayatkan perawi dituduh berdusta. Munkar, riwayat perawi lemah bertentangan dengan yang kuat, yaitu perbedaan periwayatan yang tidak dapat dikompromikan. Dan terakhir catatan pada matan itu ada 2, yaitu shadz dan mu'allal. Shadz, matan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, sedangkan mu'allal terdapat cacat tersembunyi yang hanya diketahui ahli hadis. Cara membedakan hadis maudhu' dengan hadis dhaif ialah hadis maudhu' itu rekayasa atau maksudnya sengaja. Sedangkan hadis dhaif hanya cacat sanad atau matan, bukan selalu karena pemalsuan, dan indikator ini membantu mendeteksi kepalsuan yang disengaja. Indikator kritik matan. Kritik matan merupakan metode paling efektif untuk mengenali hadis palsu, terutama ketika perawi sulit ditelusuri. Pertama, itu bertentangan dengan teks dasar, yaitu matan bertolak belakang secara jelas dengan Al-Quran, hadis sahih yang mutawatir atau ijma' konsensus ulama. Yang kedua ada hulu atau berlebihan. Adanya janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan tanpa sadaran terpercaya, seperti pahala yang sangat besar untuk amal kecil. Yang ketiga, ada bahasa tidak khas dari Nabi SAW. Susunan bahasa atau uslub atau istilah yang digunakan aneh, tidak sesuai dengan gaya redaksi dan kefasihan yang dikenal dari Nabi SAW. Dan terakhir, tujuannya terlalu sempurna, matan yang tampak terlalu pas untuk kebutuhan tertentu, misalnya memuja tokoh atau mengungkapkan klaim politik tertentu. Kesimpulannya, hadis dhaif yaitu kelemahannya terletak pada sanad matan, bukan permalsuan sengaja, dan dapat diamalkan terbatas pada fadhail al-amal dengan syarat-syarat ketat. Sedangkan hadis maudhu' itu hadisnya palsu dan dibuat-buat, dikenali dari perawi pendusta dan matanya bertentangan jelas, dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah sama sekali. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.